kita dapat kesempatan ngobrol lebih dalam oleh Syarif Hidayatullah. Nama lu Syarif Hidayatullah? Iya benar. Gokil sih. Itu Syarif Hidayatullah kan nama seorang filsuf bukan sih? Kan, nama Sunan. Sunan apa? Dia salah satu wali Songo. Oh, Kalau nggak salah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati nama aslinya tuh Syarif Hidayatullah. makamnya di Gunung Jati, Jogja. Kalau makamnya gue nggak kulik, Nggak tahu lo. nggak tahu gue. Tadi yang gue baca lu lahir 13 April 1999. Iya benar. Oh berarti zodiak lu Aries ya? Aries. Nih gue mau kasih tahu Apa? sedikit info karena lu tadi udah bahas zodiak. Aries itu zodiak pertama yang tercipta sebelum zodiak-zodiak yang lain. Baru yang kedua kalau nggak salah apa ya? Ini saya ingat gue aja ya. Kalau salah teman-teman bisa tolong bantuin. Yang kedua tuh kalau nggak salah Aquarius. Dan diikuti yang lain sampai yang terakhir Pisces sama Cancer kalau nggak salah tuh. Dia di urutan terakhir Pisces dan Cancer. Oke. Aries tuh pertama. Jadi kalau lu ngelihat Aries kayak labil, nggak punya pendirian, nggak punya karakter, dia bukan labil. Dia bukan nggak punya pendirian. Kenapa? Dia tuh sebagai kakak pertama harus bisa ngimbangi kepada adik-adiknya. Adik-adiknya karakternya gimana nih? Contohnya Sagi asik nih orangnya. Aries insya Allah bisa nimpalin keasikannya itu dengan asik lagi. Oke. Contoh ketemu Aquarius, ngeselin banget nih orangnya, ngeselin. Aries bisa dong ngeselin lagi, bikin dia semakin emosi. Dia ngeselin, gue ngeselin. Gue tuh cuma mirroring. Aries tuh bisa dibilang mirroring aja. Orang kayak gimana, kita ikutin kayak gimana gitu. Wow, menarik sekali ya zodiak Aries ini ya. Iya dikit. Tapi kan kalau menurut agama ya, itu syirik ya. Musyrik. Itu cuma asik-asikan aja cuy. Ini cuy, zodiak tuh cuma asik-asikan aja. Karena kalau dari yang gue pelajarin, setiap tongkrongan, setiap gue buka obrolan zodiak, yang awalnya pada main HP semua, langsung tuh taruh HP-nya ikutin ngobrol. Sampai akhirnya ke topik-topik politik, sosial, lingkungan, apa aja. Awalnya dari zodiak tuh enak cuy buat jembatan ngobrol serius. Ngobrol susah. Iya. Tapi dari yang gue baca tadi, sekarang pekerjaan lu jadi asisten guru, benar nggak sih? Bisa dibilang gitulah. Tipis-tipis asisten, kadang ngajar juga. Tapi untuk background pendidikan lu apa sih? Cuma SMK cuy. Ijazah gue cuma SMK. Ambil jurusan Akuntansi. Oh, akuntansi jadi guru ya? Ya, Sangat lompat ya? mental sekali memang. Iya. Lu awalnya bisa masuk jadi asisten guru ini gimana salah? Ya yang jelas awalnya nganggur ya. Nganggur terus? Nganggur, nyari kerja. Dimasukin sama keluarga, salah satu keluarga orang dalam. Emang sebelumnya lu kerja sebagai apa? Kalau dari baru lulus nih, harus dari baru lulus nih. Baru lulus, sempat kerja gue jadi teknisi IndiHome. Yang masangin kabel itu? Masang kabel wifi. Jadi lu kalau mau masang wifi, nah gue teknisinya, gue yang masangin ke rumah lu gitu loh. Oh, iya. Gue yang masang. Tuh di sekitar Bintaro sampai ke Cipete, Jakarta Selatan. Terakhir di Jakarta Selatan ya udah gue cabut 2000 berapa gue lupa. Tepat waktunya lupa. Berapa tahun tuh lu di IndiHome? Kayaknya nyampe sekitar setahun deh. Setahun doang. Setahun. Terus habis dari IndiHome di kafe. Kafe juga pernah gue. Jadi barista, waiters, nyuci, ya pokoknya semua pekerjaan kafe gue kerjain. Tapi yang paling gue bangga ya itu jadi barista. Gue pernah nyeduh sama enggak ya. Masih inget gue ilmu kopi tipis-tipis di kepala gue. Lu berarti lu paling melekat sebagai barista ya? Iya. Tapi lu masih suka nggak kalau dianggap barista sampai sekarang? Walaupun pekerjaan lu sekarang bukan barista ya? Ya kalau dibilang barista, gue sih nggak mau. Karena ya gue udah nggak di bidang itu lagi kan. Tapi kalau misalnya disuruh
nyeduh kopi, katakanlah manual brew V60, gue masih bisa, gue masih tahu ilmunya, cara ngegrind bijinya, takaran bijinya, takaran airnya, suhunya, gue masih tahu, masih bisa gue. Ya, ya, ya. Tapi dari awal gue ketemu lu tadi, gue tuh salfok sama baju-baju lu. Kayak apa yang lu pakai sekarang? Koleksi, seleksi, resapi. Apa itu maksudnya? Resepsi. Oh, resepsi, koleksi, seleksi, resepsi. Ya koleksi, kita koleksi dulu nih, ngumpulin dulu orang-orang. Ini kan konteksnya hubungan percintaan sampai ke pernikahan kan. Kita kumpulin perempuan. Kita cari tahu karakternya masing-masing. Terus kita seleksi lagi nih. Koleksi seleksi ya kan. Kita seleksi mana yang sekiranya cocok sama kita ya kan. Kalau udah ketemu satu yang paling cocok, baru resepsinya cuy dilaksanai. Akad dan resepsi. Sebenarnya gue suka aja rima ya kan. Ini kan kata-katanya rima. Akhiran i semua. Koleksi, seleksi, resepsi. Yoi. Tapi emang lu kalau nyari pasangan yang kayak apa sih? Kalau bilang baik sih basi ya. Semua orang baik, pasti baik. Tapi dari ini dulu lah, karena kita cowok, dari visual dulu lah. Lu suka yang fisik yang seperti apa? Fisik yang jelas kalau bisa jangan lebih tinggi dari gua. Karena ya jujur aja gua malu kalau guanya yang insecure. Kalau gua punya pasangan, dia lebih tinggi dari gua. Tuh gua satu insecure. Jangan terlalu tinggi dari gua ya kan. Setara masih oke lah. Kalau tingginya setara 168, 169 sekian. Terus yang kedua, yang rambut panjang cuy. Rambut panjang. Gue suka cewek yang rambutnya lebih, secara visual kan ini ya, lebih dari pundak lah, pundak sebawah. Kalau yang udah bondol sama ini kurang aja, kurang suka gue. Kalau dari body, lu suka yang tobrut gitu nggak kayak yang tren sekarang? Tobrut ya? Enggak sih, sedapatnya aja. Karena gue tipikal yang body tuh belakangan kalau visual. Yang pertama? Ya itu, sifat dan karakternya, perilakunya gimana. Sama ya, apa ya, selera film dan selera musik itu udah pasti ngegambarin. Ngaruh banget emang. Ngaruh ke karakternya cuy, ngaruh. Menurut gue ya itu ngaruh. Musik sama film, apa yang dia tonton, apa yang dia suka, ngaruh cuy. Tapi yang bakal lu skip perempuan yang suka genre film seperti apa? Yang seperti apa ya? Kayaknya yang terlalu drama. Yang misalnya kayak film yang terlalu cinta-cintaan, terlalu drama. Karena secara nggak langsung itu ngaruh ke pikirannya cuy. Dia jadi karena kebanyakan konsumsi film itu, pikirannya maunya di kehidupan nyatanya nih nanti dia maunya cuma yang indah-indah doang. Seperti iya betul. Indah. Sesuai apa yang dia konsumsi ya. Sesuai maunya yang indah terus, yang bahagia terus. Ketika dia menghadapi satu kondisi kesedihan gitu, atau kepedihan ya katakanlah gitu, dia pasti nggak siap. Dan responnya tuh pasti akan berlebihan, jadi nangisnya kebangetan, berlarut-larut di kesedihannya, sulit buat ikhlas dan move on. Itu sih kalau genre drama cinta gitu. Tapi lu tuh besar di lingkungan seperti apa sih? Yang jelas masa kecil lu dari mana? Lu tinggal masa kecil gua nomaden cuy, keluarga gua nomaden. SD di Pondok Cabe. Pernah tinggal di Pondok Cabe Rawalindung. Kalau mungkin kalian tahu ya, Rawalindung dekat terminal. Sekarang terminalnya udah aktif lagi. Dulu masa gua tinggal di situ terminalnya nggak aktif. Tapi bangunannya udah ada, bangunan terminalnya udah ada. Di Pondok Cabe. Terus semenjak SMP pindah ke Ciputat, Sasak Tinggi, dekat danau tuh, danau Sasak Tinggi. Nama jalannya pun gue masih ingat, Jalan Kemandoran, Gang Kemandoran tuh. Oh iya tahu. Kedaung. Tahu.
Sasak Tinggi tuh, nama kampungnya Sasak Tinggi. Tuh SMP. Begitu lulus SMP, pindah lagi ke Pondok Aren. Emang sebenarnya bokap gue sih orang Ceger ya kan. Bokap gue orang Ceger, Pondok Aren, di Romangun Barat tuh. Jadi sebelum gue ke Pondok Cabe, gue tuh tinggal di situ. Ini flashback lagi nih. Sebelum SD deh, lahir. Lahir gue tuh di Jakarta Barat, Meruya. Meruya, Jakarta Barat. Rumah sakitnya sekarang udah ganti nama, tapi waktu zaman gue lahir, gue inget dikasih tahu nama orang tua gue tuh, nama rumah sakitnya rumah sakit Bengka, Pelni atau Bengka ya? Oh, sekarang berubah jadi Pelni. Iya, sekarang jadi Bengka. Pelni. Dulunya rumah sakit Bengka. Oh, iya. Pelni, pahlawan apa gitu sekarang nama rumah sakitnya? Masih inget gue. Pelni berarti itu ini ya? Jalan ke markas FPI itu nggak sih lu? Tanah Abang, bukan situ? Itu kan rumah sakit Pelni. Itu udah deket, iya. Ke situ kan? Lahirin situ, iya. Tapi tinggalnya di Meruya gue. Oh. Ada momen sedih cuy, waktu lahirnya gue tuh. Jadi dulu kondisi ekonomi orang tua gue tuh lagi di bawah lah, lagi di bawah. Nah, nyokap gue udah hamil gede, udah mau ngelahirin gue, nggak punya duit. Katakanlah nggak punya duit. Emang bener nggak punya duit, ekonominya di bawah buat lahiran, nggak ada persiapan apapun, nggak ada duit. Terus kebetulan bokap gua punya temen kepala rumah sakit itu temennya bokap gua. Nah jadi ya udah, karena udah temen ya kan, bokap gua minta tolong dong istri gue nih mau lahiran, tapi gua nggak punya duit. Ya udah, karena udah temen, gratis cuy lahiran di situ. Wow. Karena udah temen, dia yang biayain. Kepala rumah sakitnya yang biayain. Dia sendiri yang biayain. Iya. Jadi lahiran gue tuh gratis. Lu tapi tahu nggak orang itu sampai sekarang? Sayangnya nggak tahu. Coba dulu cari tahu, lu harus berterima kasih sama dia, Cok. Ya mungkin kalau masih hidup ya, bapak yang pernah jadi kepala rumah sakit Bengka kalau nggak salah tahun 1999 waktu saya lahir. Saya sangat amat terima kasih. Namanya siapa, tau nggak? Nggak tahu juga cuy. Emang lu nggak nanya sama nyokap lu? Pernah diceritain, gue ingat pernah diceritain sedetail itu, sampai namanya sama bokap gue diceritain. Tapi ya gue lupa. Lu anak terakhir ya dari 5 bersaudara? Iya, anak terakhir. Kakak gue perempuan 4. Lu cowok sendiri? Oh mungkin karena banyak, bokap lu tuh kayak selalu bikin sampai berhenti sampai dapet cowok. Iya mungkin bisa dibilang gitu. Suka gitu ya? Soalnya gue sama kakak gue aja umurnya jauh cuy. Kakak gue yang pertama tuh tahun 82. Yang kedua lupa 84 atau kalau iya 84 yang kedua, yang ketiga 87 kalau nggak salah. Yang keempat 92. Kakak gue yang keempat. Nah, gue paling akrab nih sama kakak gue yang keempat sama yang pertama. Yang keempat nih 92, berarti sama gue 99, beda 7 tahun ya kan? Beda 7 tahun. Sekarang empatnya nih kakak gue empatnya udah married. Jadi gue tinggal sisa bertiga aja. Tapi ya kebetulan kemarin baru Juni bokap meninggal. Juni kemarin. Tapi lu di sebagai anak bontot di keluarga lu nih, lu berarti anak yang sering dimanja. Dulu waktu gua SD sampai SMA, ekonomi keluarga gua lagi enak-enaknya. Gue minta apapun dikasih cuy. Gue sunat, abis sunat minta ini dikasih, minta itu dikasih. Tapi apa permintaan terbesar lu ke orang tua lu selama lu ke sekolah ya? Apa? Mintaan Yang sampai lu berterima kasih banget sama motor paling. Motor apa tuh? Scoopy. Dulu gue minta waktu zaman SMA, pengen buat punya Scoopy. Sampai nangis sampai minta. Bener, gue sampai bener nangis cuy. Tendang pintu nggak? Enggak. Nangis doang. Okay. Ngerayunya tuh berbulan-bulan gue. Ma minta Scoopy apa ma minta motor Scoopy. Gue ngomong ke nyokap bokap gue ya kan. Akhirnya dibeliin sih. Kalau nggak salah 3 bulan ngerayu-rayu. Akhirnya dibeliin juga ya, alhamdulillah. Tapi pas pertama kali lu pakai motor itu lu seharian bisa tidur nggak? Buset, gue jujur
selama begitu tahu motor udah dibeliin ada di depan rumah gue nih, gue liatin terus. Susah tidur cuy. Tidur. Biasanya normalnya jam 10, jam 11 sudah tidur, gue sampai jam 2, jam 3 masih nggak tidur. Nah, Di luar rumah gue kayak orang gila, gue ngeliatin itu motor, betapa bahagianya gue. senengnya. Bahagia banget gue. Tapi ngomong soal motor, siapa perempuan pertama yang naik itu motor? Selain keluarga lu ya, kayak perempuan yang lu suka, yang lu ajak jalan deh. Ada nggak? Siapa ya? Kayaknya nggak ada deh cuy. Sekedar temen doang, itu pun karena dia minta bareng. Ada temen gue nggak mau sebut namanya, temen SMA. Oh, Dia karena minta bareng waktu itu, ya entah gimana kondisinya lah. Ya namanya minta bareng, anak SMA oke-oke aja kan. Gue jemput, terus pulangnya dia minta bareng lagi, gue anterin. Tapi seringnya sih jarang ya ada yang pagi minta jemput, kebanyakan siangnya tuh minta pulang bareng. Ada banyak. Ya, bayar oke. apa gratis? Gratis lah, ngapain bayar? Emang kalau minta bayaran apa, bingung juga, minta duit. Uang aja. Sampai dia pulang naik angkot, bayar. Enggak sih, enggak kepikiran waktu itu gua buat minta bayar. Ya paling inisiatifnya dia jajanin gua apa gitu. Oke. Kayak gitu doang sih. Tapi selama lu sekolah pernah tuh jatuh cinta sama temen sekolah? Waktu SMA jujur gua nggak ada jatuh cinta sama teman-teman sekolah gua. Lo kan SMA kan justru masa-masa paling indah, masa-masa di sekolah. Iya, kalau jatuh cinta sih enggak, tapi kalau penasaran dan suka ada. Ada ya? Enggak sampai di level jatuh cinta, wah ini nih belahan jiwa gua, enggak. Enggak sampai situ, cuma menarik kayak gitu doang. Sebatas suka dan penasaran. Tapi kan lu lulus 2017 ya? Dari 2017 sampai sekarang udah ngerasa jatuh cinta? Udah. Di umur berapa tuh? Jatuh cinta pertama gua tuh mantan gua umur, kalau umur lupa, pokoknya gua SMP kelas 3. Tapi beda sekolah gua sama dia. Gua nih sama perempuan yang gue cintai pertama kali ini gue kenal dari temen gue. Dikenalin sama temen gue. Tuh SMP gue lagi badung-badungnya cuy, cabut sampai 3 bulan gue, cabut sekolah, panggilan orang tua. Pokoknya tuh gue semasa cabut main ke sini, ke sekolahan orang malah gue datangnya, ke sekolahan perempuan itu gue main, karena lagi bolos sekolah, gue main ke sekolahan perempuan itu. Pas dia istirahat dia nyamperin ke depan, set gue pacaran di depan cuy. Zaman SMP indah banget gue tuh. Sendiri? Ada teman gue yang cabut juga, tapi beda sekolah, bukan satu sekolah sama gue. Pokoknya satu sekolah gue tuh. Semasa gue kelas 3 jarang main sama teman sekolah. Gue tuh mainnya sama teman rumah. Tapi kan beda-beda sekolah kan, teman rumah kan. Nah gue kadang dari teman rumah nih 4 orang 5 orang cabut sekolah. Tuh. Tapi sekarang lu jatuh cinta sama dia? Nah dia tuh bisa dibilang cinta pertama gue, first kiss-nya gue juga kan. Gue pertama kali ciuman sama dia cuy, first kiss. Terus pacaran nih gue ceritain nama dia lah ya kan. Pacaran 2015 itu 2014 pacaran, 2014 pacaran. Gua kelas 3, dia kelas 2. Putusnya tuh SMA 2017. Gua kelas 3, dia kelas 2 juga. Kan dia di bawah gue setahun kan. Gua kelas 3 2017, dia kelas 2. Waktu itu putusnya baik-baik. Seingat gue, ini ingetan gue ya. Ingetan gue. Nggak tahu kalau dari dia gimana. Gue lupa. Nggak tahu juga. Ingetan gue tuh, gue sama dia putus karena udah jarang banget komunikasi. Hubungannya udah nggak harmonis lah. Gue kelas 3 persiapan mau UN. Jujur gue agak panik, agak pusing. Belajar. Kan gue jujur SMK gue agak tolol lah gue SMK. Belajar, gue usahain UN ya kan. Bukti kelulusan, syarat kelulusan kan UN. Nah gue sibuk mau UN, udah jarang tuh ketemu dia, jarang chat sama dia. Waktu itu kalau nggak salah udah zaman WhatsApp. Gue tuh kenal dia dari zaman SMS, BBM, Line, WhatsApp, sampai ke WhatsApp. Zaman berubah terus kan. Udah zaman WhatsApp, gue udah jarang WhatsAppan sama dia, jarang berkabar, jarang ketemu. Kalau nggak salah 6 bulan apa 3 bulan nggak pernah ketemu, nggak pernah chat. Sampai akhirnya dia chat gue,
kita kok hubungannya jadi kayak gini ya. Ini seingat gue ya, seingatku kita kok hubungannya kayak gini deh, udah nggak harmonis lagi kayak kemarin-kemarin. Yaudah langsung gue ajak ketemu, kita ngobrol tuh, ketemu ngobrol panjang lebar. Intinya dia lagi sibuk PKL kelas 2 kan, PKL kan, gue kelas 3 persiapan UN. Sama-sama sibuk, tapi kita sama-sama masih pengen jalin hubungan gitu loh. Tapi karena hubungannya udah nggak sehat, udah sulit juga keadaannya kayak gitu, kita putus. Putusnya baik-baik cuy, sama-sama mau ketemu gini, ngobrol, nongkrong. Putus. Tapi tadi ada yang menarik, lu bilang lu pertama kali ciuman sama dia. Iya. Gue penasaran nih, cara lu ciuman gimana tuh? Cara ngomongnya, apa kalau langsung ciuman, apa lu paksa, apa lu izin dulu? Kayaknya enggak deh, enggak pakai omongan deh. Bahasa zaman sekarang tuh kadal. Dulu, tapi gue di lapangan gitu cuy, zamannya pacaran. Malam-malam di lapangan. Gue di lapangan tuh berdua duduk, itu rame. Jadi temen gue kalau nggak salah satu circle 10 apa berapa orang, masing-masing bawa pacar cuy. Nah, gue juga bawa pacar. Ya udah duduk sama pacarnya masing-masing gitu ya kan. Ya udah. Iya, duduk kayak gini. Duduk di kursi, waktu itu di lapangan ada kursi. Duduk di kursi samping-sampingan. Awalnya gue rangkul, lulus, kayak gitu-gitulah, pegangan tangan. Terus dia sempat nolak gak? Enggak. Jadi dia enjoy menikmati. Seingat gue sih enggak ya. Kayaknya awalnya gue ngedeketin muka gue gitu, mau nyium dia. Awalnya nyium pipinya dulu gue cium ya kan, dia nggak ada penolakan, dia kayak ngerespon senyum gitu. Terus pas mau gue cium bibirnya, dia welcome banget cuy, udah langsung gini. Karena dia udah nyaman sama lu mungkin. Iya. Itu kalau nggak salah, gue setelah berapa tahun deh gue berani nyium dia. Berapa tahun pacaran gitu. Enggak first meet atau pertemuan kedua, enggak. Kesekian udah berkali-kali ketemu, setahun pacaran baru. Tapi lu kalau sama dia, kalau lagi ngobrol gini, lu nafsunya tinggi apa kayak tenang aja gitu? Enggak ada rasa nafsu sih. Seingat gue sih nafsu sih rendah deh. Ya ada, tapi enggak yang menggebu-gebu gitu. Lebih ke rasa cintanya itu cuy, nyaman menikmati momennya, ngobrolnya, kayak dunia benar-benar serasa milik berdua, yang lain kontrak. Kocak. Tapi lu sampai sekarang masih berhubungan baik sama dia? 2017 semenjak putus kita lost kontak. Sampai ya reply story IG sih masih sesekali. Itu momentum, biasanya lebaran sama tahun baru. Gua duluan yang DM. Lebaran minal aidin lah ya, biasa basic. Minal aidin, ya dia bales, responnya oke juga, nggak yang pahit gitu responnya. Karena kan kita putusnya juga baik-baik ya kan. Sampai sekarang nih, sekarang 2024 ya. 2024 abis lebaran inilah gue coba lagi masuk ke kehidupan dia cuy. Bisa dia welcome. Sebagai teman apa sebagai? Ya niat gue awalnya temenan dulu. Temenan udah tiga kali pertemuan gue semenjak abis lebaran. Kemarin kan April ya. Terus kemarin cuy cerita nih gue dikit. Pas lebaran tuh gue DM dia kan, apa? Minal aidin biasa. Dia bales, iya minal aidin juga. Pokoknya intinya dia ngajak gue main ke rumahnya dia. Sini dong main ke rumah, ketemu nyokap gue, ketemu abang gue gitu ya kan. Di situ ya jujur aja gue masih cemen. Gue nggak berani. Nggak, pokoknya. Kenapa nggak berani? Ya nggak berani aja, karena ya niat gue dari awal tuh cuma mau itu minal aidin. Kok tiba-tiba diajak gini, kayak jujur mau kemarin tuh pas pertemuan ketiga pun gue jemput dia ke rumah. Mau gue ketemu orang tuanya sama abangnya. Ya tapi itu waktu habis lebaran gue shock aja, kaget, nggak punya nyalinya juga kan. Nggak punya nyalinya gue. Itu sih. Tadi lagi bahas percintaan ya, pertanyaan lu kan? Iya. Tapi lu tau gak kenapa dia ngundang lu ke rumah lu?
Apa semata-mata cuman friendly doang, apa emang kayak pengen ngenalin kalau lu tuh orangnya baik ke orang tuanya? Menurut lu lah. Kalau menurut gua dia pengen nguji gua, ngetes gua. Lu orangnya gentle apa enggak gitu? Iya, soalnya sebelum pertemuan 3 kali ini kan, sebelum lebaran itu ya gue udah mulai ngechat dia lagi, mulai kontak dia lagi gitu. Kayaknya dia ya mau ngetes gue kali, berani nggak datang ke rumah gitu. Soalnya setelah pertemuan itu dia cerita udah ada cuy satu laki-laki yang berani main ke rumahnya, yang sampai udah tahap ngajakin serius ke dia. Cuma ngajakin dong, cuman bentuk ngajakinnya cuma dari omongan apa kayak dari barang, ngasih cincin atau apa, tahu nggak? Kalau yang dari dia ceritain, dia nih laki-laki ini udah ngomong ke abangnya. Laki-laki ini temen abangnya gitu. Aduh. Katanya, bang gue mau seriusin, gue mau seriusin dia nih. Hampir aja gue sebut namanya, gue mau seriusin dia nih. Iya. Ya abangnya sih bilang, ya terserah dia, kalau dia mau serius ya udah nggak apa-apa lanjut. Tapi kebetulan dia nih, perempuan ini masih belum mau ke jenjang pernikahan itu, jenjang serius. Kayaknya dia masih mau asik main kali ya, belum siap komitmen. Umurnya berapa sekarang? 24. Dia kan di bawah gue setahun, gue 25, dia 24. Dia Cancer cuy, zodiaknya cuy. Cancer. Waktu itu katanya kalau Cancer kalau lagi bucin atau bucin tolol banget tuh. Gak tahu gua kalau itu. Apapun bakal dia lakuin demi pasangannya kalau udah bucin banget. Ya mungkin sih, mungkin iya. Tapi lu kalau misalnya nih ada kesempatan nih, misalnya dia ada di sini nih, lu mau ngomong apa? Dia tuh lagi di tahap apa ya, bisa dibilang berjuang melupakan masa lalunya cuy. Ya mungkin omong pesan gua, apa yang mau gua sampein ke lu, semangat buat berjuang, semangat buat move on. Hidup ini masih banyak yang bisa dilakukan, hal-hal indah seperti ini. Contohnya nih, camping sambil ngobrol ya kan. Semangat, udah intinya itu doang. Ayo bedanya kemarin lu pas kampanye milih siapa? 1, 2, apa 3? Capres kemarin. Gue nggak milih siapa-siapa cuy. Lu berarti orang yang golput. Golput yang datang ke TPS. Temen kalau calegnya anggota DPR lu nyoblos nggak? Nyoblos karena gue dapet serangan fajar. Bokap gue salah satu tim ses juga cuy. Tim ses caleg, iya. DPR RI, DPD. Gua dapat gua. Iya sih, gua juga dapat. Temen yang ngasih mak gua nyuruh, "Val, nih kamu nyoblos yang gambar ini ya. Ini dibayar." Satu keluarga gua dapat 125.000. Gua tuh sebenarnya dapat 3. DPD, DPR RI, sama capres. Capresnya nih bokap gua nyuruh, nggak usah sebut lah ya, pokoknya ada satu pihak dia ngasih gua, pokoknya totalnya dari 3 serangan fajar ini gua megang 500.000 cuy. Itu kalau misalnya per kepala per keluarga dapat 500.000 dikali itu per kepala cuy. Per kepala. Gua doang kan, gua bilang tadi 3 serangan fajar, DPD, DPR RI sama capres. Berarti total kalau misal dapat 1,5 nih misal semuanya nih. Enggak, gope itu 3-3-nya digabungin jadi gope. Satu ada yang 100. Ada yang pego sama pokoknya 3 suara itu ditotalin jadi. Tapi 3-3-nya dari satu partai. Beda ya. Beda. Kacau ya. Sama gue juga. Gue dikasih itu, bahkan gue tuh tersinggung sama gue. Kayak, "Nih Val, kamu nyoblos sini ya. Yang ada gambaran ini udah dikasih uang." Gue tuh kayak tersinggung, kayak seakan-akan gue tuh kayak bodoh gitu. Walaupun gue tahu ya kan, mak gue seneng ya dikasih uang. Cuman mak gue namanya orang tua kan masih kolot ya, masih maksudnya kalau soal kayak ilmu politik itu terbelakang banget gitu. Jadi kalau dikasih uang mau. Cuman gue kayak mikir,
anjing masa dikasih cepet sih, orang mah 1 juta gitu ya kan bisa beli pelek motor kan. 1 juta calon apa cuy? Capres aja nggak nyampe 1 juta serangan fajarnya. Tapi coba dah lu bayangin ya, kalau misalnya satu orang, misalnya nih sebutnya 50.000 itu aja 50. udah habis miliaran dia cuy. Gila modalnya. Tapi lu tau nggak? Gue baca berita kampanye tahun ini tuh paling termahal di seluruh dunia. Pokoknya di seluruh dunia nih, kalau dikalkulasin, kalau kampanyenya presiden itu paling mahal tuh di Indonesia salah satunya. Ya, Mahal banget, biaya kampanye tuh 500 miliar apa berapa tuh, gue tahu baca. Gede banget kampanyenya ini. enggak, iya. Iya sekitar segitu. Iya, gue tahu berita bahwa pemilu Indonesia kemarin money Besar politiknya terbesar sedunia. Gue tahu itu. Sepanjang sejarah loh. Gila gak sih? Gue tahu berita itu juga. Gila ya memang. Tapi ini pikiran gue ya, misalnya dia modal uang sebegitu banyaknya cuma dengan tujuan ingin membuat Indonesia sejahtera, kayaknya munafik banget gak sih? Iya. Iya kan? Kayaknya tuh cuman kayak omongan manis doang gitu ya kan. Jadi kalau misalnya dia modal katakanlah 4 miliar ya kan, dia ngegelontor uang 4 miliar untuk jadi capres. Misalnya dia menang, dia apa yang dia mau ya? Dia mau 400 miliar dikali 10, apa 400 miliar dikali 1000 biar balik lagi ke dia. Ya mungkin. Anjing, Mungkin gokil bisa. gak sih? Tapi kalau sepengetahuan gue ya, Heeh. itu kan namanya modal capres, modal kampanye, bukan dari kantong pribadi cuy. Iya. Banyak donatur. Lu tahu kan? Ya pasti donatur itu minta sesuatu juga. Kayak misalnya dibebasin pajak ya buat perusahaannya. Gua nggak tahu kalau itu. Nggak berani gua ngomongin itu. Nggak tahu gua. Mungkin iya. Atau mungkin ya sebatas relasi atau enggak tempat. Jadi donaturnya minta tempat di mana gitu. Tempat apa ya? Profesi gitu ya kan. Kerjaan di mana gitu. Jabatan apa? Mungkin. Tapi ngomongin soal politika, lu ada nggak satu tokoh politik di Indonesia yang ngebuat lu tuh ketawa terus kalau dia bertindak? Kayak ketawanya kayak lu lihat dia kayak apapun omongan dia lu kayak gitu, kayak ketawa mulu. Ada nggak? Siapa ya? Coba bentar. Ini gue ingat momennya aja udah lucu banget cuy. Si itu Adian Apitupulu. Apa yang mana tuh? Ada. Oh, Nggak ada. Oh, yang lagi debat di Mata Najwa ya? Ada. Tak ada. Ada. Tak ada. Itu scene-nya persis kayak gitu. Dia tuh banyak omongan-omongan dia yang kayak Lucu bikin. Ya? Lucu. Jadi kadang kalau gue ngeliat dia, gue mikir ini orang berpolitik apa berkomedi ya? Iya kan? Lucu banget. Lucu banget cuy. Siapa lagi ya? Ali Ngabalin tuh dulu juga. Ali Ngabalin lucu tuh zaman dulu. Tapi kayaknya sekarang udah jarang muncul dia di berita-berita ini. Sakit kali ya? Kena diabetes. Mungkin. Terus perempuan siapa tuh yang sekarang di Nasdem? Yang waktu itu disikat Rocky Gerung. Oh, Irma. Irma ya? Iya namanya Irma. Iya dia juga lucu tuh. Lucu. Ya kalau politikus lucu mah banyak cuy. Presiden kita aja lucu. Kalau salah satu bentuk lucunya? Ya banyak ya. Yang paling bisa dilihat dari apa yang dia omongin tuh. Justru kebalikannya apa yang akan dia lakukan gitu loh cuy. Misalnya dia ngomong gini, oh ya tidak, saya tidak akan melakukan A. Justru malah dia akan ngelakuin itu. Ini apa ya, interpretasi gue ya, dari berita-berita yang gue baca, video-video dia yang gue tonton. Apa yang dia omongin di media, yang dia janjiin gak bakal dia lakukan, dia gak mau lakukan, justru malah dilakukan cuy. Lu inget gak yang, kalau gak salah video TV One di istana yang ngomongin kira-kira
anak bapak mau terjun ke politik nggak? Kaisang atau si siapa satu lagi? Gibran. Oh yang enggak, mereka masih terlalu muda, masih sibuk ngurusin bisnis gitu kan, dia ngomong gitu kan, lu inget nggak? Ingat. Lihat sekarang terjun nggak dua-duanya? Tapi ada hal-hal baik ya Cok, dia sebagai presiden. Lu bisa dapat nggak dari selama dia memimpin? Hal baik ya. Hal yang benar-benar baik banget, yang patut kita contoh. Actingnya dia, Acting. jago dia acting, sumpah. Mungkin para aktor atau aktris kalau ngelihat dia acting salut sih, jago dia cuy. Oh justru lu ke acting ya? Mm-mm. Kalau gue mah enggak. Apa lu? Gue tuh ngelihat dia sebagai pemimpin negara selama 10 tahunan nak? Ya, Ya 2 kan? periode. 2 periode. Hal yang gue dapet sebagai yang gue tonton nak, dia tuh menjadi sosok ayah yang sangat baik. Ilmu parentingnya itu loh, ya kan? Oh iya, kalau Ya di kan? luar politik dan jabatan, memang dia peran sosok orang yang baik. Iya kan? Di luar jabatan presiden ya, di katakanlah di keluarga ya, memang dia orang yang baik. Baik betul. Bisa banyak contoh yang diambil dari dia sebagai ayah gitu loh. Baik dia ke anak-anaknya, Dia ke cucunya. dengan gambaran ayah yang selalu mengutamakan demi kepentingan anak kan? Anaknya tuh sampai sekarang masuk ke jajaran-jajaran strategis. Si Kaisang jadi ketua partai, Gibran jadi wakil presiden, ya kan? Lu bayangin nih kalau Gibran jadi wakil presiden, misal dia resign nih ya kan, misal dia selesai, ada HRD yang mau interview dia, dengan umurnya dia segitu, jabatan yang di situ gila, gue tuh iri sama Gibran, hokinya tuh gede banget Cok, sumpah. Dia umurnya berapa sekarang? Gak tahu ya, nggak ngulik gua. Umur dia tuh 30-an mungkin. 30-an ya. Cuman karir dia tuh udah anjing tinggi banget, Cok. Wakil presiden ya kan. Gila. Gokil ya. Gokil RI 2 banget. loh. Wakil presiden RI 2 kan. RI 2. Gokil banget anjing. Gokil emang cuy. Calon RI 2. Respect gue banget. Gue tuh respect sama Gibran bener. Terlepas dia selalu suka bercanda di Twitter, gue tuh respect sama dia. Di Twitter emang dia kayak enggak menggambarkan dirinya wakil presiden cuy. Walaupun udah terpilih dia masih alter egonya, Cok. walaupun dia udah terpilih kayak masih sering aja guyon. Kacau tuh orang. Tapi nggak apa-apa sih menurut gua. Namanya manusia walaupun presiden, nabi pun ya sering guyon kan, sering bercanda kan. It's okay ya kan. Atau mungkin itu salah satu bentuk cara dia berpolitik ya kan? Ya mungkin demi nge-guide anak muda, millennials, Gen Z ya kan. Iya. Gokil sih emang dia. Satu lagi Kaisang kan gue denger kabarnya dia mau nyalonin jadi gubernur Jakarta, Cok. Iya mungkin. Menurut lu gimana? Iya menurut gue kalau sebelum lu nyalonin diri jadi gubernur, lu pertama harus deket dulu sama Persija. Dan kedua lu harus deket sama Bandot. Kan Bandot juga kan hebat tuh. Lu deket sama dia tuh ya kan, lu rangkul. Kenapa sih Jakarta kan bukan cuma soal Persija? Ada Tapi etnis Tionghoa di situ. iya, tapi kan yang paling besar kan mayoritas ya kan. Kan kemana-mana kita harus deketin mayoritas dulu, baru minoritas. Enggak, mayoritas tuh justru di Jakarta sekarang malah pendatang. Orang yang pada apa sih namanya? Merantau. Iya, tapi kan pasti dia mau nggak mau dipaksa harus suka dikit. Kalau enggak lu dia nuin. Cuma Ridwan Kamil kali. Iya, tapi dia dari Bandung pengen nyalonin jadi gubernur Jakarta ya kan. Kita tanya dia tahu nggak Bandung sektor berapa? Kalau nonton Kurva Sud, bukan ya? kagak. Apa sih sebutannya North gitu? Termasuk. Enggak itu Pak Ridwan tahu nggak ketua Jackmania itu pertama siapa ya kan? Korwil lah ya kan? Korwil Jackmania nih sejakartanya siapa Pak? Bapak cari tahu dulu, rangkul mereka Pak. Itu bisa jadi jembatan Pak. Tapi kalau mau kalau mau nyalonin gubernur Jakarta mah gampang anjir, deketin aja tokoh-tokoh agama di Jakarta. Iya, ya memang itu udah cara klasik cuy. Tokoh-tokoh di daerah
tertentu buat nyalonin di daerah itu ya memang udah pasti. Iya. Tapi sekarang ada yang menarik. Kan kita tinggal di Tangsel. Lu tuh komedian Marcel nggak sih? Tahu. Dia nyalonin anjir. Iya. Gokil, gue baru tahu sumpah. Kabar. Anjing kata gue. Kok bisa ya Gerinda ngasih ke dia? Ya bingung sih. Terlalu apa ya? Udah nggak habis pikir cuy. Kalau gue pribadi ya. Tapi lu udah pernah nonton komedinya Marcel? Lucu, Cok. Iya memang dia komedian lucu. Lucu banget. Sebagai komika jujur gue akuin lucu. Materi dia tentang Jakarta Utara, materi tentang Angelo gitu kan. Lucu Dia pernah kan? Iya memang lucu. Kalau sebagai komedian tuh ya kalau langsung terjun ke politik ekstrim banget cuy. Wakil kan, wakil wali kota. Mending kalau kayak caleg ya banyak lah orang yang di industri hiburan, musik, film udah banyak yang turun ke caleg. Kan, ya banyak ya kan caleg. Ini langsung wakil wali kota cuy, kayak di mana? Rambut Anda. Rambut Anda gondrong doang. Nggak nyopet aja nyopet. Astaga. Dia nyopet di Priuk. Dulu ya. Tapi ada nggak sih komedian yang favorit lu yang kayak gua harus nonton nih spesial selalu dia gitu? Oh ya jelas. Salah satu founder stand up, Panji, respect, abangku. Itu kan yang diomongin Marcel. Jangan abangku. Panji jelas satu. Yang kedua sama Indra Frimawan. Yang terakhir gue denger kabarnya dia lagi hiatus. Ya kan, dari dunia stand up, dunia komedi. Tapi terakhir gue nonton lagi di podcastnya Kax Production kalau nggak salah. Yang hostnya Ari sama si Mamat. Dia secepatnya mau comeback lagi. Tahun depan kalau nggak salah ada materi. Tahun depan dia mau ngadain special show. Itu Frimawan sama Panji dua, gue suka banget. Kalau Panji ngewakilin sisi fokus gue di politik sosial kehidupannya tuh Panji. Sisi itunya gue relate sama Panji tuh. Gue ngerasa dia ngewakilin gue sebagai rakyat biasa gitu. Nah kalau Frimawan sisi bener-bener absurdnya gue, komedinya gue. Banyak cuy pikiran-pikiran aneh dia yang selalu patah-patah ada di pikiran gue juga. Sebelum gue kenal Frimawan gue pernah mikir gitu, gue patahin. Gue sering ngejokes patah-patah kan kadang di tongkrongan. Tapi jatuhnya di tongkrongan malah cringe, aneh ya kan. Emang deliverynya aja mungkin gue nggak bisa ya kan. Tapi kalau Frimawan tuh sisi komedinya gue suka ngewakilin gue gitu. Oke. Jadi ya cuman itu aja yang bisa gue tanya-tanya. Sekarang kita baca nih teman-teman kita pada mau nanya. Tadi udah gue lihat Q&A